A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! Halo, jumpa lagi di Kelvin Channel. Nah, biasanya di video Kelvin Channel itu kita ngebahas action figure yang berhubungan dengan Ultraman. Di video kali ini agak beda. Yang pertama, kita nggak ngomongin action figure, tapi kita akan bahas action animal. Nah, penasaran kan? Dan yang kedua, kalau biasanya kita ngomongin Ultraman, kali ini kita lagi ngomongin sesuatu yang mungkin sedikit saja berhubungan dengan Ultraman. Maksa kali ya. Oke, di sini ada dua action figure kuda dari Figma Max Factory. Buat apa sih dibeli dan direview? Awalnya sih beli kuda ini buat nemenin Don Moroboshi kalau lagi jalan-jalan. Karena kebetulan hobinya juga berkuda. Oke, kita akan cek di video ini, kita akan unbox bareng-bareng kira-kira kuda ini cocok nggak untuk SHF Ultraman. Oke, kalau kalian penasaran seperti apa detailnya, dan ini pertama kali Kelvin Channel bahas binatang. Oke, tetap di Kelvin Channel. Kita mulai dari kuda yang berwarna coklat dulu aja deh ya. Ini adalah kuda yang berwarna coklat atau disebut chestnut di sini. Ini versi kedua. Jadi sebenarnya Figma tuh pernah ngeluarin kuda versi 1 berapa tahun yang lalu. Dan di versi 2 ini kayaknya banyak improvement yang dilakukan. Bagian sampingnya cuma polos tulisan aja. Bagian samping juga, samping satunya itu juga cuma tulisan. Bagian atas gambar kuda. Bagian bawah ini ada gambar kuda dengan prototype action figure dari Figma. Tuh dia, kayaknya keren banget ya. Wah, ini yang gak kalah keren adalah bagian belakang. Nah, itu dia. Kuda warna coklat atau chestnut dengan berbagai pose. Ini ada pose lagi lari, ini lagi lompat, ini lagi dibawa kemana ya, dibawa jalan. Terus ini kuda coklat dengan kuda putih. Nah, nanti kita juga akan cek-cek sekilas kuda putihnya tuh kayak apa. Langsung aja kita open box-nya. Isinya apakah ada instruksi? Oh, kosong, nggak ada instruksinya, jadi polos gini aja. Ini adalah kudanya dan nggak ada part-part apapun ya, cuma satu kuda dengan apanya tuh, saddle-nya. Ah, ini dia, ternyata kertasnya ada di sini. Jadi kayaknya kita juga dapat ini ya untuk stand supaya bisa berdiri. Terus ini saddle-nya bisa dilepas pasang bagian belakang. Oke. Terus kita cek dapat apa lagi ya. Dapat plastik.
Nah, ini dia, ini ada standnya di sini ya. Kalian bisa lihat, ini kita dapat stand di sini. Nah, untuk supaya kudanya bisa berdiri lebih kokoh. Nanti aja kita cek, langsung aja kita buka figurnya. Ini bukan action figure ya, action animal. Ya, kita buka. Dan ini dia, kuda chestnut dari Figma. Iya, wah keren ya, keren banget ternyata kudanya. Dan ukurannya lumayan. Tapi nanti kita cek ya, apakah benar ini cocok buat Ultra 7 SHF. Karena sebenarnya tuh beli kuda ini buat kasih ke Ultra 7. Ini ekornya ada plastik, kita lepas dulu. Ya, kita lihat penampakan lebih dekat, kayak gini. Tuh kalian bisa lihat ya, dari moldingnya, dari bentuknya itu kelihatan realistis banget. Wah, ini asik banget ya, bagus banget. Cuma memang teksturnya dia di sini lebih halus ya, nggak terlalu kasar, jadi nggak terlalu bertekstur. Tapi lumayan sih ya, buat aku lumayan banget ini kuda. Detailnya juga dapat ya. Tuh matanya bagus, ada kelopaknya. Kemudian bagian otot-otot di pipinya, di lehernya itu juga bagus. Ya, kalau kita cek. Terus ini bagian muka. Nah, bagian hidungnya juga bagus ya. Moldingnya oke banget. Terus terutama ini nih, apanya nih ya, untuk pegangan ya, untuk ngendaliin kuda nih, tali-talinya nih, ini juga detailnya bagus banget. Oke, terus badan juga sama, ini bagian apa ya, otot-ototnya kelihatan banget ya, jadi cukup realistis untuk action animal kuda, cukup realistis. Ini kakinya, ini bagian bawah, ini ada lubang di sini, ini buat stick egg-nya supaya dia bisa lebih kokoh kalau di pose-pose aneh-aneh. Ini bagian belakang juga di sini. Ini juga ada, ini adalah lubang untuk dipasang stick egg juga supaya bisa pose berdiri. Nah, ini ekornya beda banget sama yang versi 1. Kalau versi 1 tuh ekornya turun biasa. Ini dia kayak apa ya? Kayak kena angin gitu ya. Nah, ini bagus banget, jadi lebih aerodynamic. Oh, aduh, seperti itu. Ya, untuk artikulasi ini agak kagok ya, biasanya review manusia, ini animal. Pertama dari mana ya? Nah, ini dia, dari kepala ke leher atas ya. Jadi itu ada joinnya, jadi dia bisa putar-putar gini, bisa ke atas, juga bisa ke bawah. Nah, udah mentok di sini. Terus bagian leher langsung ke badan, nyambung di sini. Ini juga ada artikulasinya. Nggak bisa terlalu ke atas ke bawah, tapi kalau ke samping juga nggak terlalu, cuma bisa diputar-putar gini. Itu dia. Terus perutnya nggak ada, langsung ke kaki. Ini badan ke kaki itu ada artikulasinya. Dia bisa maju, bisa ke belakang, juga bisa ditarik keluar ke dalam sedikit kayak gini. Lalu elbownya, bagian apa nih, sikunya ya, itu bisa ke belakang. Tapi nggak maksimal karena nyangkut di sini. Terus bagian kaki di sini juga ada artikulasinya nih. Kalian bisa ke belakang, bisa ke depanin dikit, bisa ke belakang ya, dan ke depan dikit. Nah, itu dia untuk artikulasinya, jadi lumayan. Lalu di bagian kaki belakang di sini ada artikulasi yang nempel dengan badan juga. Wow, dia bisa gini ya, bisa dikit keluar masuk ya. Terus pastinya bisa ke belakang, ke depan, tapi nggak terlalu full. Ngapain juga kuda harus full ke depan ya. Terus di sini di lututnya itu juga ada artikulasinya ke depan, bukan ke belakang. Kalau binatang memang kayak gini. Terus di bagian telapak kaki juga sama ya, dia bisa ke belakang cukup maksimal, tapi ke depannya dia sedikit saja, nggak terlalu maksimal. Oke, itu untuk artikulasinya. Wih, keren kayaknya nih. Terus ekornya juga sama, dia ada artikulasinya cuma di sini, itu bisa diputar-putar seperti ini, sesuai kebutuhan. Lalu talinya kita cek sedikit ya, ini talinya bagus banget, cuma ini kayaknya fragile, jadi harus hati-hati ya, kalau ketarik kenceng, ini bisa lepas nih, bisa patah ini, bisa sobek mungkin ya, karena ini bahannya juga cukup ringkih, nggak terlalu kuat.
Terus untuk saddle-nya nih, saddle-nya lumayan, warnanya ngedoff, kayak kudanya ya, coklat, ngedoff. Ini saddle-nya juga doff di sini. Ini bisa dilepas, tapi ngapain juga dilepas? Mungkin dilepas untuk ngelepas ini ya, saddle untuk apa nih? Untuk pijakan kaki ya, itu bisa diambil nih. Ya, tapi kita pasang aja, kita balikin. Oke, lumayan susah masuknya lagi. Nah, akhirnya sudah. Oh ya, satu lagi nih rambutnya. Molding rambutnya lumayan, memang nggak detail banget ya, tapi lumayan lah, lumayan kelihatan kalau itu rambutnya kuda. Dah, itu aja sih kira-kira untuk kuda yang warna coklat, nggak ada propertinya, gitu aja. Kita langsung buka, cek kuda yang warnanya putih. Nah, habis itu nanti kita akan coba tes gimana Ultra 7 naik kuda, kira-kira cocok nggak. Ini dia, kita langsung saja buka. Boxnya sama kayaknya ya, sama banget ya, serupa tapi tak sama, mirip sih tapi ada yang beda gitu ya. Nah, di sini dibalik aja, di reverse ada juga kuda coklatnya juga. Kalau yang putih ini namanya kuda white horse ya, itu dia. Kita langsung aja buka, cek kuda putihnya tuh kayak apa. Dan ini dia kuda putihnya. Sama sih, kuda putihnya juga ini nggak ada properti macam-macam, cuma dapat stack egg juga ya tadi ya. Nah, ini untuk kuda putih. Jadi artikulasinya tuh semua sama, cuma warnanya yang berbeda di sini. Yuk kita bandingin ya, bagus mana nih. Moldingnya sama banget sih, rambutnya pun juga moldingnya sama ya, persis sama banget. Cuma ini beda selera, kalian suka kuda yang warnanya lebih coklat atau yang lebih ke putih-putihan gitu ya. Oke, itu perbandingan antara kuda coklat dan putih. Oke, kita langsung aja cek untuk tingginya dulu deh ya, sebelum kita coba dinaikin kudanya. Kita cek tingginya dulu. Ini sampai kepala, ini udah mentok ya kepalanya. Itu kira-kira 16 cm. Terus panjangnya kalau dari kepala sampai ekor ujung itu sekitar 25,5 sampai 26 cm. Ya, lumayan lah. Ini kayaknya buat 1:12 lumayan masuk ya untuk figur 1:12. Oke, kita akan tes dulu. Di sini ada banyak ini action figure ya. Kita coba dulu. Ini ada monyet dari Planet of the Apes. Kita coba tes. Apakah bisa dipasang di sini? Ini artikulasinya memang rada susah nih NECA ini. Seperti ini. Kayaknya masih kebesaran ya. Kebesaran karakternya, maksudnya kudanya terlalu kecil. Oke, kita cek lagi untuk karakter yang kedua. Ini adalah kura-kura ninja. Kita tes bagaimana Donatello naik kuda. Kira-kira pas nggak sih? Masuk dia. Lumayan ya. Walau memang kayaknya Donatello-nya kegedean, kura-kuranya masih kebesaran nih. Tapi lumayan, mending ya. Lebih oke daripada tadi si monyet. Kita coba lagi karakter yang lain. Wah, ini karakter idaman bapak-bapak. He-Man. Ya, Pak Tarzan katanya Kelvin. Kita coba naikin ya, Pak Tarzannya naik kuda kayak apa sih? Kayaknya masih kebesaran ya, figurnya masih kebesaran nih. Kudanya terlalu kecil maksudnya. Terus kita tes ke Ultra 7. Seperti apakah? Ini dia Ultra 7-nya. Kita coba naikin. Ini dia Ultra 7 naik kuda. Kira-kira cocok nggak sih ya naik kuda ini?
Oke, kalau kita perhatiin dari tingginya, kayaknya lebih cocok sih ya, karena memang action figure SHF Ultra 7 ini relatif lebih kecil dibandingkan figur-figur tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ukurannya kayaknya lumayan masuk nih. Nah, itu dia. Lumayan ya kuda buat Ultra 7. Oke, itu penampakan dari samping kalau kalian pengen tahu. Ada beberapa Ultraman yang pernah muncul gambar atau di film tuh naik kuda. Oke, dari belakang. Oke, kita turunin. Kita lihat tingginya bersama dengan Ultra 7. Ini kira-kira kuda segini. Oke, itu saja reviewku singkat tentang kuda dari Figma yang sengaja dicari, dibeli buat Ultra 7. Tetap support Kelvin Channel dengan subscribe Kelvin Channel. Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah. Sasan. Melu basan. Supaku fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gankisan. Rekubasan.